Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah mesin uap penatu meledak di Medan Sunggal. 3 orang pekerja luka-luka. Geger, jasad wanita ditemukan warga mengapung di sungai, Kelurahan Silau Bestari, Tanjung Balai. Polisi gerebek kampung narkoba, 2 warga ditetapkan tersangka positif menggunakan narkoba. Empat warga ditangkap dalam gerebek kampung narkoba oleh petugas gabungan Polres Tanjung Balai Minggu petang. Gerebek kampung narkoba ini merupakan yang kedua kalinya digelar dalam 3 hari terakhir setelah informasi penggerebekan sebelumnya bocor dengan hasil nihil. Penggerebekan kampung narkoba yang digelar pada Minggu petang dipusatkan permukiman warga Kecamatan Teluk Nibung, Tanjung Balai. Puluhan petugas bersenjata lengkap dikerahkan ke lokasi yang dinyatakan sebagai zona merah peredaran narkoba. Beberapa akses jalan kecil keluar masuk permukiman padat ditutup petugas, menghindar upaya kabur target yang diduga melakukan transaksi dan konsumsi narkoba. Hasilnya, dari satu bangunan kosong, petugas menyergap 4 warga. Dari lokasi penyergapan ditemukan 18 gram sabu yang dikemas dalam beberapa paket. Saat penggeledahan, salah seorang di antaranya menyangkal serbuk yang ditemukan bukan sabu, melainkan tawas. Menghindari terjadinya perlawanan dan keributan, keempat warga yang diamankan langsung dibawa ke Mapolres Tanjung Balai. Ini adalah gabungan dari BNN, Satpol PP, dan tim Spartan melakukan penggerebekan yang diduga tempat peredaran narkoba. Dari penggerebekan tersebut kami dapat menangkap 2 orang pelaku dengan BB sekitar 18 gram dan 2 orang pelaku dengan tes urin positif. 2 warga ditetapkan tersangka kepemilikan narkoba, diantaranya dinyatakan positif penggunaan narkoba berdasarkan hasil tes urin dan interogasi. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Tanjung Balai. Polisi juga menggerebek sebuah gudang BBM ilegal di Desa Tolang Jae, Tapanuli Selatan. Ironisnya, kelompok tani yang menjalankan bisnis ilegal ini diduga didalangi oleh seorang kepala desa. 10 ton solar subsidi dalam 11 baby tank atau toren ditemukan di sebuah gudang di Desa Tolang Jai, Kecamatan Sayur Matinggi, Tapanuli Selatan. Gudang tersebut milik Soka Putra Lubis yang merupakan kepala desa di Kecamatan Sayur Matinggi. Aktivitas penimbunan BBM secara ilegal ini telah berlangsung selama lebih dari 3 bulan. 3 pengelola yang dinyatakan sebagai tersangka masing-masing Soka Putra Lubis, Ali Ardan Haryanja, dan Harina Sution. Soka Putra Lubis berperan selaku pemodal sekaligus penyedia sarana pengangkutan dan penyimpanan. Sedangkan Ali Haryanja berperan sebagai sopir minibus, dibantu Harina Sution berperan sebagai petugas SPBU. Modus penimbunan ini dijalankan dari mulai peran sopir mengemudikan mobil yang telah dimodifikasi menjadi tangki penampung. Sang sopir membeli solar di SPBU yang berada di Kecamatan Sayur Matinggi dengan harga Rp6.800 per liter. Dalam 1 hari mobil modifikasi itu dapat mengumpulkan 900 liter solar kemudian disimpan dalam gudang. Yaitu dengan cara membeli minyak di SPBU di atas harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu terhadap BBM jenis subsidi solar di SPBU yang ada di daerah Kecamatan Sayur Matinggi.
Solar yang ditimbun dalam gudang dipasok ke perkebunan dengan harga antara Rp8.000 hingga Rp11.000 per liternya. Aktivitas komplotan ini berhasil meraup ratusan juta rupiah dari hasil manipulasi pembelian solar subsidi untuk dijual ke industri perkebunan. Tuti Alawi Lubis melaporkan dari Tapanuli Selatan. Gelaran acara Melayu Serumpun tahun 2024 kembali dipusatkan di Istana Maimun, Medan. Event ini telah digelar 7 kali berturut-turut, melibatkan delegasi negara sahabat mulai dari Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei, hingga India. Jalan ya, sambil jalan ya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno Rabu malam membuka gelar Melayu Serumpun ke-7 di depan Istana Maimun. Didampingi oleh Wali Kota Medan Bobi Nasution, PJ Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin, dan Sultan Delhi Mahmud Arya Lamanjiji. Mereka kompak mengenakan pakaian adat Melayu Teluk Belanga. Dalam pidatonya, Sandiaga Uno menyampaikan apresiasi atas diselenggaranya gelar Melayu Serumpun ke-7 dan Istana Maimun Kesultanan Melayu Delhi kembali terpilih sebagai pusat pelaksanaannya. Gelar Melayu Serumpun masuk dalam karisma event Nusantara 2024. Event budaya ini diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi pariwisata dan UMKM di Medan. Udah. Serumpun ini berhasil ketiga kalinya menembus event-event terbaik Nusantara sehingga berhak mendapat penghargaan dari sebanyak umumnya. Kita harapkan ini juga menjadi pemicu geliat ekonomi pariwisata dan UMKM. Diharapkan dengan event ini dapat menjadikan pembelajaran terkait adat Melayu. Kegiatan yang digelar selama 4 hari ini akan menampilkan sejumlah penampilan dari negara-negara sahabat, mulai dari tarian, musik, serta pagelaran busana khas Melayu. Tuti Alawi Lubis melaporkan dari Kota Medan. Kami ajak Anda melihat pemandian air panas Sipoholon. Wisata pemandian air panas ini terletak tepat di pinggir jalan. Nah, jika Anda tidak ingin berendam, Anda cukup berfoto saja. Sebab bentang alam dari pemandian air panas Sipoholon sangatlah indah. Inilah tempat pemandian air panas di Situ Meang Habinsaran, Sipoholon, Tapanuli Utara. Bentangan bukit dengan warna yang memikat mata ini membuat orang yang datang pasti ingin berfoto di sini, termaksud saya. Tak disangka, lukisan alam yang indah ini terbentuk dari letusan Gunung Martimbang yang mengandung belerang. Aliran air panas tiada henti menciptakan bentangan alam yang eksotis. Nah, kalau ke sini hati-hati saat melangkah ya. Karena jika melangkah di genangan air, kaki Anda bisa melepuh kepanasan. Sebab air yang mengalir di sini adalah air panas dengan suhu sekitar 40 hingga 70 derajat Celcius. Ya, ini adalah keindahan dari Bukit Kapur yang ada di pemandian air panas Sipoholon. Bisa Anda lihat nih, ternyata air belerang itu menciptakan endapan sehingga warna-warnanya sangat memikat mata. Anda bisa berfoto di berbagai sudut di sini seperti yang saya lakukan saat ini. Dan jangan lupa sekaligus berendam air panas di sini karena pasti mengasyikkan. Di dekat bukit ada banyak kolam pemandian air panas yang bisa jadi pilihan. Semua air panas di sini bersumber dari pusat mata air perut bumi dan terus mengalir sehingga dipastikan airnya selalu bersih. Apalagi air panas mengandung belerang yang tinggi dan dipercaya bisa membuat kulit sehat termasuk mengobati penyakit kulit. Destinasi wisata pemandian air panas ini sangat mudah dijangkau. Letaknya tepat di pinggir jalan lintas timur Sumatera, tepatnya di Jalan Siborong-Borong menuju Kota Tarutung.
Kalau dari kota Medan, waktu tempuhnya sekitar 6 hingga 7 jam. Namun kalau berangkat dari Bandara Silangit, waktu tempuhnya hanya 1 jam. Letaknya yang dekat dengan jalan membuat biaya berwisata tak mahal. Jika hanya ingin berfoto, cukup membayar Rp5.000. Sementara jika sambil berendam air panas, sekitar Rp10.000 hingga Rp15.000 per orang. Nadia Kartika, Muhammad Kadafi melaporkan dari Tarutung. Laporan tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Agi Kurnia Sandi. Berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.